Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan fillah rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini menjadi wasilah Allah senantiasa berikan kemudahan kita, baik dunia terlebih lagi kemudahan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimatullah. Di dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan walyasmut." Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, siogianya, sepantasnya kalian bicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Hadis ini sering kita dengarkan, bahkan mungkin sering kita ucapkan atau sering kita baca dalam literatur Islam. Namun sudahkah kita coba cermati, coba kita pahami apa ibrah di dalamnya? Apa pelajaran Allah menyampaikan hadis ini melalui Rasulnya? Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan walyasmut. Orang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berkata yang baik ataupun diam. Salah satu ibrah terbesar dari hadis ini, dari pengajaran ini, seyogyanya orang-orang beriman secara zahir senantiasa menampilkan hal-hal yang baik. Kalau berkata yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik, seyogyanya dia diam. Maka pelajaran besar buat kita semua orang beriman diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa menampilkan personality, pembawaan secara zahir yang baik, agar orang-orang di sekitar kita pun melihat kita orang-orang beriman, orang-orang Islam dalam keadaan baik. Karena sejatinya keadaan baik yang kita tunjukkan secara zahir itu bisa menjadi doa buat kita semua. Bahkan kata Rasulullah SAW, minal birri, di antara tanda-tanda kebaikan, di antara kebaikan-kebaikan yang ada, salah satunya adalah karena kita mampu menutupi segala kekurangan kita, kesalahan kita, mungkin kesedihan kita, permasalahan kita, tapi terus kita tampilkan yang baik-baik buat orang lain. Jadi kalau ada orang dalam kehidupan sehari-hari diberikan ujian, musibah, dia berat menerimanya, sedih dia menerimanya, tidak mudah dia menerimanya, tapi dalam keseharian tetap dia tegar, dia tetap tersenyum, dia bisa buat baik buat orang lain. Seakan-akan orang melihat dirinya tetap baik walaupun dia ada kesulitan dan kesusahan. Itu tanda-tanda kebaikan seseorang. Minal birri diantaranya adalah bisa menutupi segala kesedihan, kesusahan yang ada pada dirinya, kemudian dia tampilkan buat orang lain adalah yang baik. Perangai yang mudah dilihat orang lain seperti dia bergembira, senang dan seterusnya, itu tanda-tanda kebaikan. Bahkan wali-wali Allah itu senantiasa kalau dia punya masalah, punya problem, punya ujian besar buat dirinya yang dia berat menghadapinya, tetap dia tampilkan buat orang lain adalah kebahagiaan. Tetap wajahnya berseri-seri, tetap ada senyuman buat orang lain. Karena apa? Dia tidak mengharapkan belas kasihan dari orang lain, dia hanya mengharapkan belas kasih dari Allah. Maka dia tidak punya harapan buat orang lain. Dia tidak ingin menyampaikan kesedihannya, kesulitannya kepada orang lain agar orang lain bantu dia. Dia hanya berharap kepada Allah. Maka para wali Allah itu senantiasa menutup kesedihannya, permasalahannya, hanya dirinya saja dengan Allah yang tahu. Sedangkan orang lain, dia tampilkan senyumnya, dia tampilkan kebahagiaannya, agar orang tetap merasa dia orang baik, orang dia bahagia. Karena sejatinya belas asih, pertolongan hanya datang dari Allah. Hanya datang dari Allah. Maka orang-orang yang beriman sadar betul, kalau semua permasalahan datang dari Allah, maka pertolongan pun hanya datang dari Allah. Maka dia tidak ingin mengumbar perasaannya kepada orang lain. Dia tinggal ingin mengumbar perasaan hati yang ada kepada orang lain, dengan harapan mendapatkan pertolongan dan belas asih dari orang lain. Tapi justru karena dia sadar pertolongan hanya datang dari Allah, dia hanya sampaikan permasalahannya, keluhannya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena dia tidak punya pamrih kepada manusia. Bahkan dia sadar manusia makin banyak disampaikan keluh kesahnya,
perasaan hatinya seringkali bukan banyak menolong, tapi justru menimbulkan permasalahan baru. Maka orang-orang beriman sadar betul belas asih, kasih sayang, pertolongan hanya datang dari Allah. Bahkan orang beriman sadar betul perasaan hatinya itu, psikologis hatinya itu adalah aurat bagi dirinya. Makin banyak dia sampaikan kepada orang lain, makin banyak diceritakan kepada orang lain, bisa menjadi permasalahan baru buat dirinya. Karena para ulama begini, ulama menyampaikan pengajaran kepada kita, kalau kita punya permasalahan, kesulitan, kesedihan, lalu kita sampaikan semua perasaan hati kita kepada orang lain, wallahi demi Allah, detik itu juga perasaan kita, hati kita akan terpenjara olehnya. Jadi orang kalau terlalu banyak cerita hatinya kepada orang lain, sejatinya perasaannya, hatinya telah dipenjara oleh sahabatnya tadi itu, oleh temannya tadi, atau orang yang ceritakan ceritanya itu. Maka kata para ulama, jaga, karena sejatinya hatimu itu, perasaanmu itu adalah aurat. Maka kalau kita melihat kisah-kisah para nabi dan rasul, Nabi Ayub alaihissalam ketika ditinggalkan oleh putranya, siapa putranya? Nabi Yusuf alaihissalam, ditinggalkan oleh putranya Yusuf. Dia bersedih sedemikian rupa, karena ini anak kesayangan. Di antara sekian anak-anaknya, Nabi Yusuf paling disayangi oleh ayahnya. Tapi ketika ditinggalkan karena dibuang dalam sumur, diperjualbelikan, diperbudakan, lalu meninggalkan rumahnya, maka Ayub bersedih dengan sedih yang sedemikian besar. Tapi tahukah kita, kesedihan Ayub hanya disampaikan kepada siapa? Hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghadap Allah di tiap malamnya, dia munajat kepada Allah tiap malamnya, dia sampaikan kesedihannya kepada Allah, dia menangis setiap ratapannya. Sampai diceritakan dalam hadis itu, sampai-sampai karena tangisan itu Nabi Ayub alaihissalam buta matanya. Orang tidak tahu kenapa Ayub bisa tidak melihat, menjadi buta, karena dia tidak sampaikan kepada orang lain. Hanya Allah yang tahu. Mungkin bisa jadi orang-orang di sekitarnya mengatakan Ayub tidak melihat, Ayub buta karena faktor usia, karena faktor umur. Tapi sejatinya dia buta karena dia begitu sedih ditinggalkan oleh anaknya Yusuf. Dan dia ratapkan, dia adukan kesedihannya hanya kepada Allah. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, perasaan hati kita ini sejatinya laksana akuarium. Bisa coba kita bayangkan bagaimana akuarium itu. Akuarium tempat ikan kita pelihara itu bagaimana kondisinya? Terbuat dari kaca yang bersih, yang transparan, yang besar, lalu diisi di dalamnya air, batu karang, rumput laut, kemudian ikan-ikan di dalamnya. Coba kita perhatikan akuarium itu. Airnya begitu jernih, jelas kita bisa lihat. Ikannya bergerak ke sana kemari, kita pun bisa sangat jelas melihatnya. Ada karang, ada batu, ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, kita pun jelas melihatnya. Bahkan andai kata ikan itu bergerak mengumpat di bawah karang, kita pun masih jelas melihatnya. Ketika akan berlari mencari rumput-rumput dan makanan, kita pun bisa jelas melihatnya. Begitulah hati manusia. Dia adalah aurat buat kita. Jangan sampai segala permasalahan yang dalam hati kita, semua orang jelas melihat kita. Apakah kita sedang bersedih, sedang bergembira, sedang punya masalah, punya problem. Orang bisa jelas melihat kita. Karena sejatinya itu adalah aurat. Karena berapa banyak hari ini orang-orang ketika bicara masalah hatinya, tidak dia jaga. Tetap dia upayakan, dia usahakan apa? Orang lain tahu. Bahkan tidak beda hati mereka seperti akuarium. Orang begitu bisa jelas melihat perasaan hatinya. Coba kita lihat. Ada ibu-ibu karena satu dan kondisi berpisah dengan suaminya, lalu bikin status di sosmed. Apa statusnya? Baru aku tahu begitu kelakuan. Begitu hashtagnya kira-kira. Atau kalau masih muda, kemudian punya hubungan dengan laki-laki, kemudian putus, apa dia katakan? Mungkin engkau yang bukan terbaik buatku. Jadi banyak perasaan-perasaan kita tumpahkan di dunia maya yang sejatinya itu laksana akuarium. Orang bisa melihat perasaan kita, bisa melihat kesedihan kita, bisa melihat problem kita. Maka jadikan hati-hati kita sebagai emas permata yang kita simpan sedemikian rupa, hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka hati adalah aurat.
Hati laksana akuarium. Jangan jadikan hati kita seperti akuarium yang orang bisa mudah melihat segala bentuk permasalahan yang ada dalam hati kita. Karena seyogianya keluh kesah, pengaduan kita hanya kita adukan kepada Allah. Segala permasalahan yang ada dalam hati kita akan menjadi ringan, menjadi mudah terselesaikan masalah kita kalau kita sampaikan kepada Allah. Lalu Ustadz, apakah tidak boleh kalau kita punya masalah sampaikan kepada orang lain? Boleh, tentu boleh. Tidak haram hukumnya. Tapi pastikan orang kita sampaikan cerita kita, permasalahan kita, bisa memberikan solusi. Atau paling sedikit dapat dipercaya orangnya. Orang beriman sadar betul dia punya masalah hanya Allah yang selesaikan. Maka dia menghadap kepada Allah. Tapi hari ini berapa banyak orang-orang punya permasalahan, dia ceritakan kepada orang lain. Dia sampaikan kepada orang lain. Dia keluhkan kepada orang lain. Dia lupa kepada Allah. Kalau kita sajalah punya teman gitu ya, punya teman, kemudian dia punya masalah. Dia punya masalah begitu berat. Dia teman akrab dengan kita. Teman kita punya masalah berat, tapi masalahnya disampaikan kepada orang lain. Diceritakan kepada si fulan, tapi tidak pernah diceritakan kepada kita. Kira-kira nih, kita sebagai teman karibnya, mau nggak bantu dia kira-kira? Kita punya teman akrab, dia punya masalah. Masalahnya disampaikan kepada orang lain. Kepada kita nggak cerita. Kira-kira kita mau bantu nggak kira-kira? Banyak di antara kita tidak mau bantu. Karena merasa apa? Tidak dihargai kita. Kita sebagai temannya tidak diceritakan. Tidak dikeluh kesahkan peristiwanya, masalahnya. Kita pun tidak tahu. Begitu pula lah Allah. Manakala kita punya permasalahan, kesulitan, musibah, bencana, lalu banyak kita ceritakan kepada orang, lupa kepada Allah, Allah pun tidak akan menolong kita. Maka pastikan setiap permasalahan yang kita punya hanya kita adukan kepada Allah. Dan pastikan pula setiap permasalahan dalam hati kita, hati ini laksana akuarium. Jangan diumbar perasaan kita buat orang lain. Karena sejatinya orang lain itu kebanyakan bukan memberikan solusi, malah menambah permasalahan baru. Masalah datang dari Allah, Allah yang menyelesaikan permasalahan kita. Maka ceritakan, keluh kesahkan, sampaikan hanya kepada Allah. Insya Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.